Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Pak Jokowi ya. Kali ini Pak Jokowi berhasil membuat malu Karni Ilyas dan acaranya ILC. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Ya, publik terutama juga dari survei yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang di kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Wilayah hukum itu yang bekerja. Bapak sebenarnya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kampus Bapak untuk 3 periode kampanye itu orang cari buka, orang menjorokkan. Nah, kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? Bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja. Yang paling penting itu aja kok. Ini baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang menafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru itu gitu. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Bapak bilang tadi yang pemilu udah turut. Bagaimana dengan pemindahan ibu kota, dananya? Ya, pemindahan ibu kota kan sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah sudah rencana lama, udah gagasan lama sejak Bung Karno. Iya. Sejak Bung Karno loh ini, jangan dipikir ini rencana saya atau gagasan saya. Ini sudah sejak Bung Karno, Pak Harto juga ingin memindahkan dan ini saya mengeksekusi. Dan yang kedua, Pak Karni harus ingat juga bahwa undang-undang IKN ini juga sudah ada, artinya sudah ada pegangan hukumnya. Dan undang-undang IKN ini disetujui oleh parlemen, 93% menyetujui. Dan ini juga bukan proyek yang setahun 2 tahun, ini bisa 15 tahun atau 20 tahun. Dan saya sampaikan kurang lebih 20% nanti dari APBN dan 80% nanti dari KPBU, dari sektor swasta. Artinya lebih banyak investasinya. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi jangan dilihat ini jangka pendek, ini sebuah rencana jangka panjang yang tidak akan langsung mengambil porsi APBN yang besar. Bukan itu. Saya kira ini adalah proyek yang 80% nanti kita ingin dibiayai oleh investasi, oleh sektor swasta, oleh KPBU, dan kurang lebih 20% dibiayai oleh APBN dan jangkanya panjang. Tapi kita udah mulai pindah 2024. Ya kita harapkan kalau kementeriannya, kantor-kantor kementerian sudah jadi. Kalau belum kan ya juga, kenapa sih harus 2024? Gradual lah ya. Gradual. Tapi kembali ke 2024. Dalam bayangan Bapak, presidennya seperti apa yang Bapak
idolakan atau Ya, saya harapkan? kira survei kan jelas, nggak akan keluar dari yang disurvei itulah, saya kira. Nggak akan ada tahu-tahu nongol kandidat baru gitu. Sangat sulit menurut saya. Jadi yang ada di survei itu lah yang disajikan nanti oleh partai-partai, karena apapun yang bisa mengusung kandidat ini adalah dari partai atau gabungan partai. Jadi ya tanyakan nanti ke partai-partai. Tetapi dari sisi saya yang paling penting, program pembangunan ini harus berkesinambungan. Jangan sampai ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, gonta-ganti kebijakan. Nah, ini kita akan akan tidak bisa maju. Jadi terus berkesinambungan. Itu yang kita harapkan itu. Ya, mengenai capresnya siapa ya nanti tunggu tanggal mainnya, kalau partai-partai sudah mengumumkan ya itulah calonnya. Bahkan ini kok tanya mengenai capres ini anunya apa sih sebetulnya? Karena banyak yang duga Bapak akan mendukung Ganjar gitu loh. Nah, kemudian pemirsa di sini terkait dengan Mbak Puan Maharani ya, yang mana kita ketahui bersama bahwa walaupun beliau dari keluarga Ibu Megawati dan petinggi dari PDIP, nah cara-cara Mbak Puan ini berbeda loh dengan kader-kadernya, berbeda dengan sekjennya, berbeda dengan Adiana Pitupulu, dengan Hasto, dengan Deddy Storus, bahkan berbeda dengan ibundanya Megawati Soekarno Putri. Beliau menggunakan cara-cara yang seperti Bawang Pacul lakukan. Beliau diterima oleh semua kalangan ya karena dengan cara-cara beliau yang penuh etika pemirsa. Dan ini yang seharusnya dijadikan contoh, bukan seperti Hasto. Makanya Mbak Puan itu sangat dihormati dan sangat disegani oleh beberapa petinggi partai dan juga termasuk Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto sendiri pemirsa. Bahkan Pak Prabowo sendiri itu menyatakan kerespekannya terhadap Mbak Puan Maharani pemirsa. Dan mari kita simak dulu. Dan seharusnya ini yang dijadikan teladan oleh beberapa kader PDIP, bukan Hasto. Di beberapa momen, Puan Maharani menunjukkan sikapnya yang mampu merangkul semua warna, membuat politik lentur dan fleksibel, tetapi berprinsip. Sikap ini pun membuat nyaman semua pihak, tak terkecuali Presiden Prabowo. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Silaturahmi menurut saya nggak ada salahnya. Saya mempunyai keyakinan bahwa kita tidak mungkin membangun bangsa dan negara ini sendiri, namun tetap harus bergotong royong bersama-sama dan dilakukan dengan visi dan misi serta cita-cita dan harapan yang sama. Mendewasakan suasana demokratis di dalam PDIP, Mega itu harus memang melepaskan ketua umum. Iya. Ya, karena kan sekarang semuanya bertanya kepada ibu, tergantung kepada ibu. Ya kan, dalam suasana demokrasi itu kurang sehat. Ya. Bagaimana orang sudah bermusyawarah berhari-hari, sudah melakukan aktivitas meeting, rapat segala macam untuk mengambil satu keputusan, lalu ini terserah ke ibu. Nah, ini bagaimana kan? Jadi suasana pikiran-pikiran orang yang berdebat di dalam forum itu kan kurang mendapat apresiasi kan. Nah, oleh karena itu ya itu wajar karena memang Megawati sangat karismatik di antara kader-kader PDIP. Tapi suasana itu tidak terus bisa dipertahankan. Justru menurut saya Mega sekarang masih tetap sehat ya, masih bisa berpikir lah. Nah, masih bisa memahami situasi politik internal dan eksternal partai. Nah, justru disitulah dia harus melepas. Kita bahwa politik ini kan untuk memimpin satu partai itu kan tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba jadi ketua umum. Ya kan? Dia kan harus menjadi petarung. Petarungnya di mana? Jadi kader partai itu bertarungnya adalah ketika dia menjadi caleg. Ya. Nanan kan nggak pernah menjadi caleg. Bagaimana kita bilang dia petarung? Puan itu berapa kali? 4 kali menjadi caleg.
menang terus, bahkan menangnya paling besar seluruh Indonesia suaranya. Betul. Nah, itu kan artinya dia petarung. Iya kan? Dia artinya membangun kekuatan untuk dia bisa menang, gitu loh. Nah, jadi menurut saya kalau Puan dibandingkan sama Nanang dari sudut gerakan politik, ya pasti Puan lebih unggul lah. Nah, pola-pola ini saya kira harus dibangun lagi di PDIP, jangan permusuhan. Makin kerdil nanti PDIP ini kalau membangun permusuhan, semua orang dianggap lawan, apalagi orang yang dianggap lawan itu punya posisi yang sangat strategis. Apakah seorang presiden atau wakil presiden. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.